Selamat datang kembali. Dalam video ini saya akan memperkenalkan tools untuk manajemen lingkup proyek, yaitu Work Breakdown Structure atau disingkat dengan WBS. Sebelum membahas WBS, pasti banyak yang bertanya, untuk apa sih kita menggunakan WBS dan kenapa? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan mengajak kalian untuk mengingat-ingat kembali proyek yang sudah pernah dilakukan, apakah itu proyek tugas besar misalnya, atau proyek lainnya yang pernah kalian lakukan. Pernah tidak terjadi di saat kalian sedang menjalankan proyek, pada pelaksanaannya terdapat pekerjaan-pekerjaan atau tugas yang diidentifikasi ketika proyek sudah berjalan. Misalnya begini, saat tim mulai mengembangkan sistem untuk pemerintahan dan data existing dari sistem sebelumnya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam sistem yang baru, ternyata untuk mendapatkan data tersebut dibutuhkan birokrasi persetujuan dari unit-unit atau pihak-pihak terkait yang ternyata menghabiskan waktu di luar dari yang sudah direncanakan. Dan apa yang terjadi ketika kita menyadari hal tersebut? Tentunya akan ada pekerjaan tambahan yang diidentifikasi di fase eksekusi dan beberapa aktivitas lainnya harus berhenti karena masalah kecil tersebut. Nah, untuk itu, kita perlu menggunakan WBS untuk mendefinisikan rincian kerja di awal sebelum proyek dilaksanakan. Tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya kejutan, penundaan, atau pengerjaan ulang, dan pembengkakan biaya dan waktu proyek. Lalu apa itu WBS? Bayangkan kalian mempunyai satu buah batu besar yang akan dikelola. Nah, agar batu ini dapat dikelola, maka kita perlu memecahnya menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat digunakan misalnya sebagai fondasi rumah atau dinding rumah atau mungkin hiasan eksterior rumah. Begitu juga pada konteks manajemen proyek. Secara definisi, WBS adalah pengelompokan pekerjaan yang berorientasi pada pengiriman yang terlibat dalam proyek, yang mendefinisikan ruang lingkup totalnya. Dalam mengelola proyek, setelah tujuan dan ruang lingkup telah ditentukan, seorang manajer proyek harus memiliki gagasan yang baik tentang bagaimana pekerjaan akan dipecah menjadi kegiatan atau tugas yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk dikelola dan dilaksanakan. Input dari proses ini adalah rencana manajemen lingkup proyek, pernyataan lingkup atau scope statement, dokumentasi persyaratan, kemudian faktor lingkungan organisasi atau perusahaan, dan aset proses organisasi. Kemudian alat dan teknik yang digunakan dalam membuat WBS ini adalah dekomposisi, yaitu membagi hasil proyek atau deliverable menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menentukan task atau pekerjaan dalam menghasilkan deliverable tersebut. Dan output dari proses ini adalah scope baseline dan update dokumen proyek. Kemudian seperti apa sih WBS itu? WBS sering digambarkan sebagai pohon aktivitas yang berorientasi pada tugas. Mirip seperti bagan organisasi, di mana terdapat hierarki, terdapat level dari yang paling atas hingga level yang paling bawah. Berikut adalah WBS dari proyek Sistem Informasi Manajemen Proyek milik Erika. Di sini bisa kita lihat, level 1 menunjukkan hasil dari proyek secara keseluruhan, yaitu intranet project. Dalam hal ini adalah sistem informasi manajemen proyek berbasis intranet. Kemudian di level kedua, terdapat 5 pekerjaan atau task, yaitu konsep, desain web, kemudian pengembangan web, rollout, dan support. Jika kita lihat pada level 2, di item konsep, pekerjaan ini dipecah menjadi 6 pekerjaan yang ada pada level 3, yaitu evaluate current system, define requirement, define specific functionality, kemudian define risk and risk management approach, develop project plan, dan yang terakhir ada brief web development team. Kemudian pada item define requirement di level 3, task atau pekerjaan dipecah ke dalam 4 aktivitas, yaitu define user requirement, define content,
define system, dan define server owner requirement. WBS dapat juga direpresentasikan dalam bentuk tabulasi. Maka apabila kita buat WBS Erika dalam format tabulasi menjadi sebagai berikut, di mana poin 1 adalah intranet project atau hasil utama dari proyek. Poin 1.1 adalah konsep. Kemudian 1.1.1 adalah evaluate current system. Dan di level yang sama, tugas yang kedua adalah define requirement. Di dalam define requirement terdapat subtask, yaitu define user requirement, content requirement, system, dan server owner. Di sini kita bisa lihat poinnya menjadi 1.1.21, 22, 23, dan 24. Ini adalah bentuk lain dari WBS secara tabulasi. Aktivitas atau task pada level paling bawah adalah task yang paling kecil lingkupnya atau disebut dengan work package. Work package atau paket kerja juga mewakili tingkat pekerjaan yang dipantau dan dikendalikan oleh manajer proyeknya. Banyak orang mengacaukan tugas pada WBS dengan spesifikasi. Tugas pada WBS mewakili pekerjaan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan proyek, bukan berisi spesifikasi. Misalnya pada skenario renovasi dapur milik Jessie. Jika kita membuat WBS untuk mendesain ulang dapur atau renovasi, kita mungkin memiliki level pertama WBS yaitu renovasi dapur. Di level kedua, yang pertama desain, yang kedua pembelian bahan, kemudian lantai, dinding, lemari, dan peralatan. Kemudian di bawah lantai, yaitu level ketiga, kita bisa mendefinisikan tugas diantaranya membongkar lantai yang lama, memasang lantai yang baru, dan memasang trim. Ingat sekali lagi, di dalam WBS kita tidak mendefinisikan spesifikasi seperti lantai harus marmer, atau kitchen set harus berwarna putih, dan sebagainya. Mengapa? Karena ini bukan tugas, tapi ini adalah spesifikasi. Sedangkan di dalam WBS harus berisi tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan selama proyek. Oke, sekian untuk materi pada minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.